Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah di malam hari ini kita dapat bertemu kembali di mata kuliah pengujian software dan sistem kelas TI 17 E1 ya, angkatan semester ke-6 apa ke-7 ya. Nah, di mata kuliah ini hari ini kita akan bahas tentang uji sensitivitas, spesifikitas, dan akurasi. Nah, ujian ini termasuk pengujian untuk bidang sistem pendukung keputusan ya, atau decision support system. Jadi ini di luar pengujian teknis masalah programnya, tapi ke akurasi programnya, khususnya dalam pendukung keputusan ya, dalam bidang SPK atau decision support system. Nah, ini untuk menguji apakah aplikasi yang kita buat, metode yang kita implementasikan itu sudah bisa membantu mendukung keputusan dan keputusannya itu tepat atau enggak. Nah, diukur dengan pengujian ini. Sebelumnya untuk definisi SPK, sistem pendukung keputusan, atau yang biasa disebut dengan Decision Support System DSS, untuk bahasa Inggrisnya ya, Decision Support System, adalah sebuah sistem yang ditujukan untuk mendukung para pengambil keputusan manajerial atau masalah semi struktural. Istilah SPK mengacu pada suatu sistem yang memanfaatkan dukungan komputer. Jadi komputer dalam hal ini aplikasi itu membantu memutuskan dalam proses pengambilan keputusan manajerial ya, dalam di bidang tertentu. SPK sebagai salah satu sebuah sistem berbasis komputer yang membantu dalam proses pengambilan keputusan. Jadi bukan sebagai pengganti keputusan, karena keputusan itu tetap di bidang ahlinya atau di manusianya, tetapi dengan bantuan komputer kita dapat manusia bisa mengambil lebih cepat, apalagi dalam hal-hal yang urgent gitu ya, keputusan-keputusan yang urgent, yang kalau dikerjakan dengan manusia, dikerjakan dengan dokter itu dengan manusia, tentunya untuk diagnosis gitu ya, diagnosis biasanya kan contohnya membaca gambar rongsen, entah gambar paru atau apapun itu, biasanya dokter itu membaca manual ya, membaca gambar rongsennya manual. Nah, seperti itu bisa digantikan dengan sebuah sistem, jadi sistem itu bisa membaca gambar rongsen, terus menentukan apakah sebuah gambar itu diagnosisnya apa ya. Contohnya dalam bidang COVID kemarin ya, pernah diuji cobakan 10 dokter disuruh baca gambar, yang komputer mengerjakan juga gambar, dibandingkan mana yang lebih cepat, komputer yang lebih cepat ya. Jadi sih, tapi tetap dibantu dengan manusia karena untuk acuannya itu tetap manusia yang pengambilan keputusan. Komputer itu hanya membantu. Tentunya untuk membaca, kan kemarin digunakan untuk membaca gambar paru-paru manusia untuk menentukan diagnosis COVID atau enggak, itu kan gambar paru-parunya dilihat apakah ada titik-titik putih. Semakin banyak titik-titik putih itu biasanya terjadi gangguan dalam paru-parunya, menandakan ada indikasi itu COVID. Nah, biasanya dokter membaca manual, gambar itu ditaruh di layar gitu ya, di gambar di tembok atau di layar yang terang gitu, habis itu dibaca dilihat gitu, ditandain. Tapi kalau komputer bisa dengan metode image processing bisa melakukan itu lebih cepat. Nah, itu salah satu sistem pendukung keputusan ya, decision support system. Untuk hal-hal urgent, komputer bisa sangat membantu. Jadi dengan bantuan komputer, dokter tetap membaca manual, tapi dengan bantuan komputer kan bisa langsung nandai. Nah, jadi dokternya bekerjanya lebih cepat. SPK sebagai sistem informasi berbasis komputer yang adaptif, interaktif, fleksibel, yang secara khusus dikembangkan untuk mendukung solusi dari permasalahan manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Banyak hal keputusan yang termasuk
peramalan, forecasting, atau deteksi penyakit, dan lain-lain. Nah, dalam sistem pendukung keputusan itu untuk sesuatu diagnosis itu ya, itu ada istilah positive true. Ini diambil dari analisis dokter sebenarnya, tapi ini dipakai untuk pengujian komputer, khusus untuk sistem yang mendeteksi, entah itu deteksi gambar atau itu bisa menggunakan pengujian ini. Jadi nanti ada istilahnya aktual sama prediksinya ya. Jadi komputer kan memprediksi, terus ini kan aktual. Contohnya kalau aktualnya positif, apakah komputer itu prediksinya positif? Kalau aktualnya positif, prediksinya positif, nah itu namanya true positif. Jadi ada 3 sebutan. Ketika kenyataannya atau aktualnya itu positif, tapi prediksinya itu negatif, namanya false negatif atau FN, disingkat FN. True positif disingkat TP, true positif. FN disingkat false negatif, disingkat FN ya. Contohnya kalian membuat sistem deteksi gambar apa ya, gambar pohon atau deteksi daun ini ya, atau deteksi bunga itu kan. Sistem mendeteksi bunga ini bunga mawar, tapi hasilnya mawar. Kalau sama-sama mawar itu namanya true positif. Kalau sistemnya memprediksi bunga lain, tapi ini namanya false negatif. Seperti itu. Terus kalau aktualnya negatif, prediksinya itu positif, namanya false positif. Kalau aktualnya negatif, tapi prediksinya negatif, sama-sama negatif, namanya true negatif, disingkat TN. Nah, ini kita gunakan ini untuk menghitung akurasi sebuah sistem, prediksi sistem. Jadi nanti ada true positif, true negatif, false positif, false negatif. Ini contoh menunjuknya banyak berbentuk wajib yang dikelompokkan dengan benar sebagai positif. Ini contoh dari studi kasus ini ya. Contohnya seperti ini. Di sini ada, saya ambil dari skripsi di NU Unikom. Ini linknya, kalian bisa baca. Identifikasi dan pengenalan pola bentuk mineral pada permukaan sayatan batu. Jadi dia buat sistem identifikasi bentuk mineral. Jadi ini mungkin ini pakai MATLAB ya, grayscale, deteksi tepi, waterhead, ekstrak ciri, labeling. Jadi dari satu gambar ini sistem apakah bisa mendeteksi ada berapa bentuk wajik dan yang bukan wajik itu berapa. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi kita bisa hitung di sini hasil perhitungan rasio bentuk. False positifnya 1, false negatifnya 5. Hasil perhitungan simulasi wajiknya, sistem membaca wajiknya 16, bukan wajik 32. Terus di sini ada hasil perhitungan manualnya atau dihitung dengan manusia atau manusianya yang itu. Wajiknya 12, bukan wajiknya 36. Jumlah pola yang terbaca oleh sistem 48, kalau manual juga 48. Tapi perbedaannya, kalau manual yang berbentuk wajik itu dia membaca ada 12 bentuk, yang kalau sistem ternyata dia membaca lebih banyak 16. Dari situ kita bisa ambil kesimpulan true positifnya itu 16, true negatifnya 32. Dari yang dibaca 32 bukan wajik dan benar bukan wajik 32. False positifnya 1, false negatifnya 5. Itu dari penjelasan dari ini ya, dan setelah gambar ini menuju ke sini. Jadi true positif menunjuk pada banyaknya bentuk wajik yang dikelompokkan dengan benar sebagai positif. True negatif menunjukkan ada banyaknya bentuk bukan wajik yang dikelompokkan dengan benar sebagai negatif. Nah, false positif adalah menunjukkan ada pada banyaknya yang dikelompokkan sebagai positif, menunjuk pada banyak batuan berbentuk setengah wajik yang dikelompokkan sebagai positif. False negatif menunjuk pada banyaknya batuan yang berbentuk setengah wajik yang dikelompokkan sebagai negatif, yang bukan wajik dan dikelompokkan negatif. Dari sini kita bisa hitung, yang pertama kita bisa hitung sensitivitasnya. Sensitivitas dari program tersebut rumusnya adalah true positif
dibagi dengan true positif ditambah dengan false negatif. Jadi ini kalian bisa pengujian ini kalian bisa pakai untuk yang nanti studi tugas akhirnya itu mengambil tentang deteksi gambar atau deteksi penyakit atau yang sesuatu yang sistem yang mendeteksi ya atau benar atau salah gitu ya. Itu bisa menggunakan pengujian seperti ini. Nanti ada istilah sensitivitas. Ini nanti true positif dibagi true positif ditambah false negatif. Nanti akan muncul berapa persen sensitivitasnya. Terus yang lain adalah spesifikasi atau spesifisitas. Rumusnya adalah true negatif dibagi false positif ditambah false negatif. Dikalikan 100%. Kalau di sini 32 ditambah 1 ditambah 32, 100. Artinya spesifikasinya adalah 96,97%. Yang ketiga yaitu ini harusnya akurasi. Akurasinya itu jadi akurasi sistem itu dibaca dari true positif, banyaknya yang dideteksi benar, true negatif, banyaknya yang dideteksi salah bahwa itu salah, ditambah true positif, ditambah true negatif, false negatif, ditambah false positif. Dikalikan 100%. Kalau di total nanti, nah ini berarti akurasi sebuah sistem itu 88% atau mendekati 90, di atas 80 termasuk sudah bagus ya. Jadi akurasi sistem yang telah dibuat tadi itu nilainya 88%. Nah, cara ngitung akurasinya itu seperti ini. Bukan berarti banyaknya yang benar dibagi dengan jumlah banyak gitu ya. Bukan seperti itu ya ngitungnya, tapi seperti ini true positif ditambah true negatif dibagi true positif ditambah true negatif ditambah false negatif ditambah dengan false positif. Nah, ini untuk pengujian SPK sistem pengambilan keputusan yang berhubungan tentang diagnosis atau dengan apakah sistem itu deteksinya sudah benar atau belum gitu ya. Untuk mengukur akurasi, spesifikasi, dan sensitivitas. Selanjutnya untuk dihitung juga error rate-nya. Jadi tadi sistem tadi hanya memasukkan 2 gambar, citra pertama, gambar kedua, sensitivitasnya sekian, spesifikasinya sekian, akurasinya sekian, diambil rata-rata. Nah, terus untuk menghitung error rate-nya yaitu dibandingkan jumlah elemen yang terdeteksi. Jadi gambar 1 dengan sistem mendeteksi ada berapa bentuk wajik, 48. Gambar 2 sistem mendeteksi ada berapa bentuk wajik, 77. Kalau manual berapa dibandingkan dengan yang manual ya. Manual itu berarti dikerjakan dengan manusia atau dengan ahlinya yang terbiasa ngitung ya, bukan berarti orang yang nggak terbiasa. Dan ini kita bandingkan sistem manual, sistem menggunakan sistem, selisihnya berapa? Berarti 0,2% error. Jadi error segmentasinya 0,2%. Seperti itu. Selanjutnya untuk pengujian sistem yang menggunakan machine learning. Jadi sebuah sistem machine learning itu juga ada pengujiannya ya. Itu namanya akurasi, precision, recall, dan specificity. Kalau kalian belajar machine learning nanti dalam pengujiannya itu ada istilah namanya akurasi, presisi, recall, dan specificity. Itu untuk mengetahui apakah sistem machine learning yang kita buat itu sudah bagus atau belum. Jadi hampir sama seperti yang tadi, cuma istilahnya saja yang berbeda, tapi cara penghitungannya dan penggunaannya hampir sama. Jadi machine learning untuk pendahuluan ya. Jadi machine learning kan dibagi menjadi 4. Machine learning itu ada supervised learning, ada unsupervised learning, ada semi-supervised learning, dan sama reinforcement learning. Nah, untuk pengujian menggunakan akurasi, presisi, recall, dan specificity itu kita gunakan untuk machine learning yang tipe yang supervised learning, yaitu tipe yang classified data atau data yang sudah ada labelnya. Jadi data yang sudah ada labelnya itu maksudnya data yang sudah diberi label gitu ya. Terus kita pengen klasifikasinya menggunakan machine learning, itu berarti supervised learning. Tapi untuk data yang belum ada labelnya, data acak, terus kita pengen masukkan data itu untuk
machine learning, itu istilahnya unsupervised learning. Kalau gabungan dari kedua data itu namanya semi-supervised learning. Tapi kalau tanpa data, kita membuat sistem yang tanpa data bisa belajar sendiri. Itu nama reinforcement learning, itu yang paling rumit ya, tingkatan paling atas. Reinforcement learning. Jadi ini adalah pengujian yang digunakan untuk machine learning yang tipe supervised learning. Apa sih supervised learning itu? Jadi supervised learning itu contohnya di sini, supervised learning itu ada raw data, data yang campur tapi sudah ada labelnya. Contohnya di sini ada yang warna hijau, warna biru, warna kuning, warna merah tapi campur ya. Sudah ada labelnya, terus kita sampel data itu kita lakukan algoritma dan lain-lain sehingga nanti muncul prediksi yang bisa disimpulkan ketika ada data baru dia termasuk label yang sebelah mana. Ini contohnya, jadi ini perbedaan supervised sama unsupervised. Kalau di gambar ini, jadi machine learning untuk supervised itu kita udah punya data, gambar yang sudah dilabelkan. Contohnya di sini ada yang lingkaran, ada yang silang. Jadi sudah berbeda tempat gitu ya. Sudah dilabelkan ini label sini. Jadi supervised learning kita hanya mencari batasan. Kalau digambarkan dalam diagram seperti ini ya. Jadi ketika ada data baru terus muncul di sini, nah dia berarti masuk ke diagnosis yang ini. Ketika ada baru dia muncul di sini, nah dia masuk ke diagnosis yang ini. Kalau unsupervised learning, datanya itu belum ada labelnya, masih acak. Jadi kita buat klasifikasi baru, jadi ini buat lingkaran baru. Ini yang termasuk label sebelah sini, yang termasuk sebelah sini. Jadi intinya machine learning itu seperti itu. Nah, dalam pengujian machine learning menggunakan supervised learning itu kita fokus ke confusion metric ya. Jadi namanya tadi itu confusion metric. Confusion metric itu yang tadi actually sama prediksi. Yang sebelah sini itu prediksinya, yang atas ini aktualnya atau faktanya. Kalau aktual sama prediksi benar namanya true positif. Kalau aktual prediksinya negatif, aktualnya positif namanya false negatif. False positif sama true negatif. Ya, sama seperti yang tadi. Perbedaannya adalah cara penghitungannya untuk pengujian machine learning tadi. Langsung ke contoh studi kasus. Contohnya seperti ini ya. Kita buat sistem prediksi apakah mahasiswa itu akan DO atau enggak ya. Jadi itu termasuk machine learning. Jadi kita ngambil data sebelumnya, data mahasiswa DO dan data yang mahasiswa tidak DO, terus kita olah. Jadi sistem itu akhirnya bisa memprediksi mahasiswa baru ini masuk nanti kira-kira calon DO atau enggak. Nah itu namanya juga machine learning. Jadi sebuah project menggunakan algoritma machine learning memprediksi apakah mahasiswa berpotensi ya, potensi DO atau tidak. Mungkin kan parameternya ada nilai, kehadiran, dan lain-lain. Itu kan kita bisa ambil dari data mahasiswa sebelumnya untuk dijadikan pengetahuan. Setelah algoritma tersebut dijalankan dalam bentuk program, hasilnya adalah sebaik good. Nah, setelah program itu dijalankan, terus dibuktikan dengan hasil realnya, di sini adalah status sebenarnya, ini hasil prediksi menggunakan machine learning. Kalau dilihat NIM1, hasil prediksinya tidak DO, status sebenarnya tidak DO. Tapi kalau di NIM 04, hasil prediksinya DO, tapi status sebenarnya tidak DO. Dan lain sebagainya. Dari sini kita bisa langsung hitung true positifnya berapa, true negatifnya berapa, false positifnya berapa, false negatifnya berapa ya untuk mengujikan apakah machine learning yang kita buat ini sudah bagus atau belum. Nah, untuk menghitungnya seperti dari hasil prediksi di atas hanya ada 4 kemungkinan kasus yang terjadi. Dan adalah true positif, dan ini true negatif, false positif, dan false negatif. True positif kasus di mana mahasiswa diprediksi di DO alias positif dan memang benar DO. Dalam contoh di atas ada 4 mahasiswa. Berarti TP-nya adalah 4. Terus negatifnya kasus di mana mahasiswa diprediksi negatif tidak DO dan sebenarnya mahasiswa tersebut memang DO. Dalam contoh di atas terjadi
Contoh di atas pada mahasiswa 1, 2, dan 3. TA-nya ada 3, false positifnya ada 2, dan false negatifnya ada 1. Setelah kita tahu false negatif, true positif, true negatif, dan false negatif, kita bisa hitung prediksi hasil pengujian untuk machine learning tadi ya. Ini untuk studi kasus prediksi masuk DO, cara mudah mengingatnya. Cara mudah untuk mengingatnya, jika diawali dengan true maka prediksinya benar. Entah prediksi terjadi atau tidak terjadi dalam kasus di atas, entah prediksi DO atau DO, data sebenarnya adalah seperti itu. True, jadi kalau depannya true prediksinya benar, kalau depannya false prediksinya salah. Positif dan negatif merupakan hasil dari program. Kalau positif berarti program aktualnya itu positif. Jadi true positif artinya di program true, di aktual positif. Kalau true negatif, di program true benar, di aktualnya negatif salah. Itu untuk lebih mudah mengingatnya. Nah, untuk pengukuran performanya atau kemampuan sistem machine learning tadi, kita menggunakan yang pertama akurasi, presisi, recall, dan specificity. Nah, untuk akurasi yaitu sama seperti tadi, true positif ditambah true negatif dibagi true positif ditambah false negatif ditambah FN ditambah TN ditambah semuanya. Contohnya akurasinya tadi 4 ditambah 3 dibagi 4 tambah 2 tambah 1 tambah 3 atau sama dengan 10, jadi jawabannya 7/10. Nah, dari pengujian ini kita dapat disimpulkan bahwa metode machine learning ini, sistem yang telah kita buat itu akurasinya adalah 70%. Presisi merupakan rasio prediksi benar positif dibandingkan dengan keseluruhan hasil yang diprediksi positif. Presisi menjawab pertanyaan berapakah persen mahasiswa yang benar DO dari keseluruhan mahasiswa yang diprediksi DO. Nah, itu namanya istilahnya presisi ya. Apakah sistem itu udah bisa mendeteksi benar bahwa dia DO dan faktanya DO, itu namanya presisi. Kalau akurasi, berapa persen mahasiswa yang benar diprediksi DO dan tidak DO. Itu untuk akurasi. Kalau presisi, untuk penghitungannya adalah true positif dibagi true positif ditambah false positif. Di sini 4 dibagi 4 ditambah 2, 67%. Nah, untuk presisinya itu adalah 67%, akurasinya 70%. Selanjutnya untuk recall, merupakan rasio prediksi benar positif dibandingkan keseluruhan data yang benar positif. Jadi recall itu menjawab pertanyaan berapa persen mahasiswa yang diprediksi DO dibandingkan keseluruhan mahasiswa yang sebenarnya DO. Itu sensitivitas untuk mengukur apakah program itu sensitif, bisa memprediksi secara sensitif untuk yang negatif di data. Kalau di sini studi kasus ini adalah berapa persen mahasiswa yang bisa sistem prediksi DO dibandingkan keseluruhan mahasiswa yang sebenarnya DO. Jadi recall rumusnya adalah true positif dibagi true positif ditambah false negatif. Kalau contoh kasus ini 4 dibagi 4 ditambah 1 atau 4/5, jawabannya 80, termasuk bagus. Terus specificity adalah berapa persen mahasiswa yang benar diprediksi tidak DO dibandingkan dengan keseluruhan mahasiswa yang sebenarnya tidak DO. Yaitu true negatif, belum saya tulis ya, true negatifnya berapa? True negatifnya 3 dibagi true negatif ditambah, berarti ini untuk spesifikasinya adalah 3 dibagi 3 ditambah false positif. False positifnya adalah 2. 3 dibagi 3 tambah 2 adalah 5. 5/2 ya. 3/5. 3/5 berarti 60%-an. Dan untuk spesifisitinya adalah 60%. Selanjutnya yang terakhir itu adalah untuk pengukuran F1 score, merupakan perbandingan rata-rata presisi dan recall yang dibobotkan. Maksudnya adalah bobotnya itu kita kasih bobot,
Contohnya 2, recall sama presisi dibagi recall ditambah presisi. 80 dikali 67 dibagi 80 ditambah 67%. Terus kita kasih bobotnya mungkin 2, jawabannya adalah 72,93%. Tapi yang paling sering dipakai adalah yang tadi, akurasi, presisi, recall, dan specificity atau spesifikitas. Nah, itu metode untuk pengujian sistem dari sudut pandang sistem yang kita buat, yaitu SPK dan machine learning. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Jadi karena kalian udah semester-semester akhir, dari sekarang kalian tentukan mau buat apa di tugas akhirnya, terus yang paling penting adalah pengujiannya itu bagaimana. Pengujian yang kalian lakukan itu, sama yang mau dipakai itu pengujiannya apa, terus asumsinya apa, apakah pengen menggunakan metode deteksi dan lain-lain, apakah metode itu benar atau salah gitu ya. Seperti itu. Jadi kadang metode kan beda-beda ya, metode mungkin deteksi gambar dengan metode A untuk daun biasanya akurasinya lebih tinggi, ternyata kalau dipakai untuk deteksi kendaraan bermotor mungkin berbeda akurasinya. Seperti itu. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan tentang pengujian hari ini. Nggak ada, kalau nggak ada yang ditanyakan. Saya kira hari ini juga saya nggak kasih tugas, karena kalian bisa implementasikan sendiri ya, maksudnya. Halo Pak. Ya, silakan kalau ada yang ditanyakan. Pak, untuk tugas kemarin masih bisa dikumpulkan nggak Pak? Masih bisa kumpulkan. Minggu kemarin. Iya, masih bisa. Sampai UAS ya Pak? Iya. Oke, yang lain Ya mungkin ada baik yang. Pak. Ya. Jadi pengujiannya seperti itu. Silakan kalian, kalau kalian ngambil tugas akhirnya tentang machine learning atau deteksi image processing ya, atau deteksi penyakit dan lain-lain, pengujiannya kalian bisa menggunakan pengujian itu ya. Mungkin bisa kalian gabungkan pengujiannya ada 2 atau 3 ya. Jadi ada pengujian yang sisi sistemnya, akurasinya, sama pengujian sisi user experience-nya atau pengujian sisi developernya, yaitu black box, pengujian black box sama white box gitu ya. Jadi semakin banyak diuji kan aplikasi itu, semakin menunjukkan bahwa aplikasi itu sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Oke lah, yang lain yang. Halo Pak. Ya. Untuk nanti contoh untuk tugas akhir itu Pak, itu kita bikin laporan dari awal kayak KKP dulu atau kita bikin aplikasinya dulu terus diuji Pak, terus bikin laporannya Pak? Untuk tugas akhir maksudnya skripsi? Iya, skripsi itu. Kalau skripsi ya kalian buat, kalau menurut saya definisi skripsi itu kan jadi gini. Kadang ada yang nanya apakah harus buat sistem dan lain-lain. Saya kira kalau skripsi itu kan, kalau untuk S1 itu untuk membuktikan bahwa metode teorinya itu benar atau enggak. Maksudnya teori seperti kayak kalau kalian mengambil SPK ya, sistem pendengar keputusan atau apapun itu yang ada metodenya, jadi kalian implementasi metode kalau S1 itu. Jadi yang buat laporan, jadi permasalahannya yang paling awal dibutuhkan itu masalahnya apa, yang mau dicapai dari penelitian itu apa, asumsi kita itu apa. Contohnya kemarin ada yang, kalau di saya tugas akhirnya deteksi jamur, jadi menggunakan metode KNN ya, nggak salah KNN. Jadi ya permasalahannya apakah metode KNN itu bisa digunakan untuk deteksi gambar jamur gitu ya, seperti itu. Ya dibuat sistemnya,
dirancang, permasalahannya apa, terus flowchart-nya, langkah-langkah penelitiannya itu dari mengambil gambarnya, terus proses image processing-nya, terus dari implementasi metodenya KNN. Kalau kemarin ada yang menggunakan MATLAB, kalau menggunakan MATLAB atau Python itu sudah ada framework-nya, tinggal kalau maksudnya udah ada fungsi kayak fungsi gitu ya. Udah ada orang lain yang nulis fungsinya, kita tinggal manggil fungsinya, kita implementasikan. Jadi lebih mudah. Berarti tetap selaras ya Pak. Jadi kita bikin laporan selaras kita bikin aplikasi. Seandainya kita TA-nya itu bikin aplikasi gitu ya Pak ya. Iya. Jadi menyesuaikan itu ya Pak. Kan kalau KKP kan kita KKP dulu, baru setelah itu kan bikin laporannya kan gitu. Kalau skripsi ya langsung buat laporan, langsung ajukan judul. Langsung implementasi juga ya Pak. Iya, langsung implementasi buat bab 1, bab 2 dulu. Kalau di kampus lain sih biasanya ada sidang proposal ya. Sidang proposal itu proposal skripsi. Jadi proposal skripsi itu isinya bab 1, bab 2, bab 3. Tapi kalau di UPB saya lihat nggak ada proposal skripsi, jadi langsung pengajuan judul, langsung dikerjakan bab 1, 2, 3, 4, 5, terus langsung sidang skripsi. Jadi kalau ngikutin mata kuliah metode penelitian kan ada 5 bab ya, ada. Umumnya ada 5 bab. Bab 1 itu pendahuluan, pembahasan itu ya, kenapa dibuat penelitian, batasan masalahnya, rumusan masalahnya. Bab 2 itu landasan teori atau materi gitu ya, sama di KKP. Bab 3-nya itu perancangan, langkah-langkah penelitiannya. Bab 4 implementasi, jadi kalian buat laporan untuk implementasinya, pengujiannya, dan lain-lain itu di bab 4. Terus bab 5-nya itu baru kesimpulan. Kesimpulan yang diambil, terus mungkin saran untuk peneliti selanjutnya kalau ada yang mau diperbaiki. Seperti itu. Baik Pak. Berarti agak lama nanti di bab 4 ya Pak. Soalnya ada pengujian segala macam itu ya Pak. Iya. Dan itu bukan cuma satu ya Pak. Bisa Yang banyak. penting itu bisa membuktikan bahwa sistem kita itu berjalan gitu. Berdasarkan metode yang kita ambil gitu. Iya. Pengujiannya bisa dari sisi sistemnya, bisa dari sisi pengujian white box, black box, atau pengujian user interface-nya dan lain-lain. Baik Pak, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Oke, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya kira cukup ya. Kalau bisa sih dari sekarang sudah berpikir tentang cari topik dulu, topiknya itu mau ngambil apa kan. Kalau informatika luas ya. Mau yang machine learning, data science, atau sistem informasi, atau pemrograman mobile, atau jaringan, atau istilahnya keamanan ya. Keamanan juga ada mungkin skripsi yang mau ngambil keamanan. Kalau keamanan komputer ya nggak ada buat software, nyari kelemahan. Mungkin kalau keamanan di kasus website siapa, perusahaan apa, kalian cari temukan kelemahan keamanannya, itu bisa jadi skripsi juga. Seperti itu. Oke, terima kasih atas kehadirannya, perhatiannya. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.